Halo sahabat otomotif kompas.com, balik lagi di channel Kompas Otomotif, ketemu lagi sama Claudia. Nah, di video kali ini Claudia akan membahas mobil BMW yang baru aja launching, yaitu BMW X1, dimana mobil ini itu sudah masuk ke generasi ketiga. Dari generasi pertama ke generasi kedua, dari tahun 2019 sampai dengan 2022, itu banyak sekali improvement yang dilakukan oleh BMW di mobil X1 generasi ketiga ini. Seperti apa perubahannya atau improvement yang dikasih sama BMW di mobil ini? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif dan klik lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update sama video kami. Kita lanjutkan videonya. Oke, untuk di mobil ini banyak sekali improvement yang diberikan sama BMW di mobil X1. Salah satunya adalah kalau kita bahas overall dari dimensi mobil ini, semuanya bertambah atau dia semakin melar ya mobilnya. Dia panjangnya bertambah, untuk dimensi lebarnya, tingginya itu bertambah. Untuk bagian grillnya, dia modelnya kidney grill gitu, cuman kelihatan banget ya ini makin gede. Jadi lowong banget untuk bagian grillnya. Dan untuk keseluruhan dari lampunya itu semuanya sudah LED projector, tapi ini mobilnya nggak ada fog lampnya. Jadi yang di bawah kanan kiri ini itu adalah airflow, jadi nggak ada fog lampnya. Untuk mesinnya sendiri dia ada pengurangan di bagian tenaganya, tapi ada penambahan di torsinya. Jadi mesinnya itu 3 silinder dan mampu mengeluarkan tenaga sebesar 136 horsepower dan torsinya di 230 Nm. Oke, untuk bagian sampingnya ini kelihatan banget perbedaannya karena masih mempertahankan juga bentuk mobil yang semakin aerodinamis. Dari mulai warnanya, bentuknya plus, ditambah handle-nya ini dia sudah modelnya yang flash. Terus juga dia ada perpaduan warna silver di bagian spion dan di bagian roof rail-nya. Roof rail-nya ini bahannya dari besi. Untuk kaki-kakinya sendiri dia bannya Continental, ukurannya 255-55 R18. Dan velgnya itu menggunakan aerodisc untuk menambahkan feel aerodinamis dari mobil ini. Nah, sekarang sebelum Claudia masuk ke interior, kita lihat dulu bagian belakangnya. Oke, untuk bagian belakangnya ini masih senada dengan bagian depan dan sampingnya, yaitu mempertahankan aerodinamis dari mobil ini. Model lampunya dia model 3D LED lamp. Terus juga untuk high mount, di sini ada high mount stop lampnya, terus kacanya juga sudah defogger, dan untuk di lampunya itu ada detail motif segitiganya di kanan kiri. Dan untuk mobil ini juga nggak kelihatan nih knalpotnya, jadi clean look banget ya nih bagian belakangnya, kayak bersih gitu, rapih. Oke, untuk buka bagasinya juga dia sudah power back door dan udah ada kick sensornya. Sekarang kalau dia mau coba buka pakai kick sensornya aja. Oke. Nah, ini adalah bagasi dari BMW X1. Jadi bagasinya ini cukup lapang, bisa naruh 2 koper dan bisa naruh tas lagi di atasnya. Terus juga di samping kanan kirinya ini ada net yang bisa kalian pakai untuk nyimpan barang juga, plus ada penutup dari bagasinya, dan penutupnya itu bukan dari kain tapi dari plastik. Kalau misalkan kita buka lagi di dalam sini, nah ini ada tools yang ada di mobil ini, yaitu seperti safety triangle, terus ada P3K atau first aid kit, sama tools bawaan dari mobil ini. Dan mobil ini juga nggak ada ban serepnya dan bannya nggak RFT. Nah, sekarang kalau dia mau ngasih unjuk ke interiornya, kita tutup lagi. Pas kita masuk ke dalam mobil ini, itu kerasa banget feel mewahnya dari mobil BMW X1 ini. Karena memang banyak sekali penambahan fitur yang
diimprove dari versi atau generasi sebelumnya. Nah, sekarang kalau dia mau ngasih tahu dulu dari overall layout dashboardnya dulu. Nah, untuk layout dashboardnya ini ada kombinasi kulit dan plastik warna silver. Cuman di sini ada bagian yang dikasih pattern gitu, jadi nggak kelihatan polos mobilnya. Terus juga ada ambient slide-nya di bagian dashboard dan pintu. Plus juga di mobil ini ada semacam pattern garis-garis di bagian atas dashboard sama di kanan kiri pintunya. Di kanan kiri pintunya itu ada pattern yang menambah kesan mewah dari mobil ini. Terus juga untuk bahan dari bagian pintunya itu ada bahannya kulit dan soft touch. Nah, terus untuk memory seat-nya dia biasanya kan ada di depan gitu. Nah, ini memory seat-nya ada di bagian bangku sebelah kanan. Jadi untuk pengaturan kursinya juga semua sudah elektris ya, baik bagi pengemudi dan penumpang. Untuk setirnya ini bahan dari kulit. Dia juga modelnya yang polos gitu, nggak ada pattern kulitnya, tapi nggak bikin hand gripnya tuh licin walaupun dia nggak ada motif kulitnya. Jadi nyaman banget nih dipegang dan empuk. Terus juga ada audio steering switch-nya, sama setirnya juga sudah tilt and telescopic. Oke. Yang menarik lagi dari mobil ini adalah AC juga. Jadi AC-nya ada di sebelah kanan, di tengah, dan di depan pengemudinya ini ada 2 biji AC-nya. Jadi udah puas banget nih yang penumpang bagian depan dapat AC-nya nih, 2. Terus juga di sebelah sini untuk wireless charging-nya juga unik banget nih bentuknya. Jadi handphonenya diberdiriin dan bisa dijagain pakai ini jadi nggak jatuh. Terus ada 2 cup holder, 2 colokan Type-C. Terus juga ini adalah konsol transmisi. Jadi yang sebelah kiri ini untuk transmisinya. Terus ada engine start stop. Ada parking kameranya. Ini ada iDrive-nya. Sama kalau misalkan untuk bagian konsolnya dia cuma bisa dibuka ke arah dari sini ke sini. Jadi nggak bisa dibuka dari sini ke sana. Cuman satu arah doang ini bisa dibuka. Dan untuk bahan joknya ini dia dari kulit, tapi bukan kulit yang soft gitu, dia agak ada teksturnya dari kulitnya, jadi nggak terlalu, bukan yang lembek gitu loh, jadi tipe yang ngegrip badan kita banget, jadi kita nyaman nih buat nyetirnya gitu. Jadi posisi duduknya tuh enak banget, kayak gigit banget tempat duduk kita nih. Terus selanjutnya yang mau kalau dia bahas adalah head unitnya nih. Jadi ini head unit dan speedometernya dia modelnya nyatu nih dari ujung ke ujung sini panjang. Seperti yang ada di tipe iX dan seri 3 LCI. Nah, untuk fitur-fiturnya di head unitnya ini ada macam-macam banget ya. Ini home-nya, kalau dia belum pencet menu-menunya. Ada telepon, radio, personal assistant, dan maps. Kalau misalkan kita pencet 4 kotak di sini itu menampilkan banyak lagi menu seperti ada Android Auto, Apple CarPlay, telepon, radio, dan kita bisa ngatur semua yang ada di mobil ini lewat head unit. Kalau misalkan untuk voice command di mobil ini sekarang juga udah baru nih teman-teman. Jadi kita bisa buka sunroof menggunakan voice command dari yang sebelumnya belum. Terus juga kalau misalkan untuk kita buka navigasi, jika teman-teman mau navigasinya itu nyambung ke speedometer, itu teman-teman harus pakai Apple Maps, atau jika kalau di Android itu teman-teman harus pakai Google Map. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai itu Maps-nya bisa nyambung ke speedometer. Oke, untuk mode berkendaranya, nah ini ada personal. Personal itu dulunya dia namanya comfort. Terus juga ada sport, ada efisien yang dulunya itu Eco Pro namanya, dan sekarang ada baru nih ekspresif. Perbedaannya apa? Kalau personal itu yang comfort, kita bisa ganti-ganti juga warna ambience di mode personal. Terus juga kalau misalkan kalian mau ganti untuk rasa berkendaranya, itu yang sport. Nah ini baru kalian bakal ngerasain rasa berkendara yang berbeda. Terus untuk yang efisien atau yang Eco Pro ini juga memberikan rasa berkendara yang beda karena ini lebih efisiensi BBM dari mobil ini. Kalau yang ekspresif itu rasa berkendaranya sama aja kayak yang comfort, dia hanya ngerubah theme atau tema atau ambience light. Jadi untuk yang mode ekspresif ini dia nggak merubah rasa berkendara. Oke, di mobil ini juga driver assistance-nya udah lengkap nih.
Ini ada safety and warnings-nya, dia macam-macam. Ada front collision warning, lane departure warning, terus lane change warning, dan itu juga dijelasin nih, misalkan kita klik apa sih front collision warning, nah ini dijelasin. Jadi kalau buat yang mungkin masih bingung, itu bakalan ada explanation-nya atau penjelasannya di sini. Ini kalau lane departure warning tuh apa gitu. Ini ada explanation-nya lagi. Terus juga untuk parkingnya juga dia ini bisa kita setting ya. Ada suaranya, terus juga ada warning untuk di kanan kirinya. Jadi ini untuk driver assistance-nya udah lengkap banget, bisa disetting lewat head unit semua. Nah, ini untuk buka pintunya, ini hampir 90 derajat ya, jadi cukup lebar untuk kita masuk tanpa kepentok-pentok pintunya. Oke, untuk duduknya, ini sih nyaman banget sih. Kalau dia duduk langsung rasa pas banget di bangkunya, dan ini nyaman. Terus juga untuk dudukan pahanya dia nggak ngangkat. Terus untuk legroomnya juga dia masih luas banget atau lowong gitu ya. Apalagi untuk kalau dia yang tingginya 155 cm aja masih luas banget. Apalagi yang lebih tinggi daripada kalau dia pasti masih cukup gitu ya untuk space-nya. Terus untuk headroomnya juga ini masih tinggi banget. Karena ini sejengkal masih lebih banyak nih. Terus juga di tengah sini ada armrest plus 2 cup holder. Dan headrestnya juga udah adjustable. Terus juga untuk airbagnya dia udah lengkap nih. Di setiap pilar mobil ini dia ada airbagnya. Jadi untuk safety-nya ini juga udah cukup banget. Terus di handle pintunya ini ada lampu juga. Dan di depan sini ada tempat penyimpanan plus netnya. Sama ada 2 AC dan 2 USB Type-C port. Plus ada ekstra tempat untuk naruh barang yang gak terlalu besar sih ini di sini. Untuk kursinya ini dia bisa dibuka secara individual. Jadi yang ini sendiri, yang tengah sendiri, dan yang sampingnya lagi sendiri. Jadi kursi tengahnya itu bisa digunakan untuk akses ke bagasi jika kalau misalkan kita mau ngambil barang gitu, jadi bisa lewat kursi yang tengah ini tanpa harus mengganggu penumpang yang di kanan kirinya. Dan untuk kursinya juga sudah ISOFIX. Oke teman-teman, mobil ini cuma hadir di satu versi, yaitu BMW X1 S-Drive 18i. Dan mobil ini juga sudah dirakit di Indonesia. Untuk harganya, mobil ini seharga 850 juta off the road Jakarta. Untuk harga on the roadnya mungkin kalian bisa langsung cek di websitenya BMW aja. Kalau teman-teman suka sama videonya, teman-teman boleh komen, like video ini, dan mungkin teman-teman punya pendapat lain tentang mobil ini, boleh banget aja langsung komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.